Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Dewi, Aimer Coffee Shop, Eatery. Jadi terima kasih juga karena disiapkan waktu. Kebetulan saya lagi pegang anaknya beliau untuk jadi artis, namanya Aquin. Kemarin ngobrol-ngobrol, terus kan saya banyak dari kalian yang nanya. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur tangan, cuman kemarin Jonathan cerita dia kan lagi di Korea. Jadi saya hanya mau meluruskan semua yang dikatakan oleh Jonathan dan Dena. Gitu. Jadi ini betul-betul dari Jonathannya yang nyampaikan untuk saya bicarakan ini. Gitu. Jadi dia lagi ada di Korea untuk operasi ngangkat yang begitulah. Sebelumnya memang si Dena ini ke dokter yang sama, namanya Dokter Chen. Nah, lalu dia itu disuruh bayar 50%. Tiba-tiba Dokter Chen ini menawarkan kepada Jonathan dan Ririn gratis, dapat VVIP, tiket gratis, tempat gratis, semua gratis. Itu mungkin yang memicu kemarahan dia gitu loh. Lalu dia telepon dokternya, dokter benar nggak Jonathan operasi di sana? Oh iya benar. Nah, mulailah drama, ya. Jadi kalau masalah anaknya, ya, anaknya Jonathan ini memang tiga-tiganya itu lagi sakit, tapi tidak sakit amandel, cuman satu yang sakit amandel. Cuman memang kalau di kedokteran katanya amandel itu boleh diobati saja, tidak perlu dioperasi, karena mungkin nanti setelah lewat umur 12 tahun baru dioperasi, mungkin gitu. Tapi yang dua ini tidak begitu sakit, tidak perlu untuk dioperasi sebenarnya. Yang dua orang ini hanya satu, mungkinlah, oke lah satu operasi gitu. Cuman kan mau overacting, namanya drama ya, dia tidak memakai asuransi. Sementara Jonathan itu bayar asuransi kepada anaknya 1 juta sekian setiap bulan. Jadi berarti 3 juta, 4 juta setiap bulan. Dia ngambil yang VIP. Harusnya ya, kalaupun satu boleh lah, tapi yang dua ini kan nggak harus operasi juga, tunggu gitu loh. Tapi dioperasi dipaksain, tapi kan boleh pakai asuransi. Ngapain Jonathan bayar asuransi kalau memang ada dokter, ada untuk pengobatan tidak dipakai, hanya untuk untuk gaya-gayaan supaya bisa jalurnya ke bapaknya, jadi ada masalah gitu ya. Cuman saya lihat sih memang, saya mau meluruskan aja, ini masalahnya sebenarnya masalah kecemburuan yang tidak bisa move on sebenarnya. Karena Jonathan itu kan pergi ke Korea untuk operasi, itu kan dia diundang, ya kan, sponsorin gitu loh, disponsorin gitu. Sementara dia mungkin karena masih bayar waktu itu, jadi dia kayak gimana gitu. Cuman menurut saya harusnya kan sudah lama, udah berapa tahun ya mereka cerai. Harusnya tidak usah masalah lagi kalau masalah anak gitu loh. Jadi mungkin dia sekarang banyak duit ya, tapi kan Jonathan juga masih membayar mobil yang dia pakai aja, masih Jonathan yang bayarin bayarin tagihannya gitu loh. Dan anaknya ini dimasukkan ke asuransi kan untuk menjaga-jaga. Asuransi yang paling mahal loh dipakai anak kecil. Jadi yang kan ada yang asuransi itu yang berapa tahun bisa kembali uangnya kan gitu kan. Kalau ini kan nggak, sudah mati di situ, bayarnya untuk memang untuk mereka sampai untuk kesehatan. Jadi dibayar asuransi kesehatan. Harusnya memang kalau bijaksana ya dipakailah itu gitu. Tidak usah sesumbar-sumbar mesti bayar setengah-setengah, dia udah bayarin mesti balik, itu nggak usah begitu gitu loh. Apa sih, ngapain sih? Tapi ya mungkin ya kalau tidak ada ini tidak ada berita tentang dia lagi mungkin. Jadi ngeredup ya mungkin, saya nggak tahu. Tapi ya sekarang ini kan menurut saya ini sih mungkin buat wartawan berita enak lah
begitu tektokan mereka gitu. Tapi saya sudah ajarin Jonathan untuk dia juga jangan tergantung saya. Dia harus berani mengutarakan apa yang dia anggap tidak cocok. Makanya dia mulai membalas di story-storynya gitu loh. Gitu. Jadi mungkin saya sih udah saya bilang, Aci udah jangan ikut-ikutan lagi, ini kan keluarga, dan aku kira sudah lama berakhir perkawinan mereka. Tidak perlu lagi drama-drama seperti ini gitu loh. Kalau menurut saya, tapi ya nggak apa-apa lah, kalian kejar saya kasih apa yang saya tahu. Jadi begitu ceritanya. Jadi ada satu arah bahwa karena Jonathan ini mendapat kesempatan diundang untuk operasi, sementara dia bayar 50%. Mungkin seperti itu. Atau mungkin memang dia sengaja untuk menaikkan ini, bilang kenapa ada asuransi tidak dipergunakan, kan gitu. Masalahnya kan itu gitu. Dan anak kecil yang satu sakit, kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu loh. Kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu. Jadi kan kayak kurang kerjaan menurut saya. Itu aja sih. Kalau nggak bisa digunakan kan harus dia tunjukkan nggak bisa digunakan. Karena kata Ijom bisa digunakan gitu loh. Apa alasan? Pernah nggak dia mencoba? Nggak mungkin. Kalau gitu kita buktikan nanti Jonathan pulang suruh pakai, kalau misalnya bisa apa ganjaran sama dia gitu loh. Jadi artinya Jonathan itu merasa setiap bulan membayar asuransi. Kalau dia pakai mungkin tidak bisa, ya dia pertanyakan dong. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak bisa orang Jonathan bayar setiap bulan kok, gitu loh. Nah itu aja yang saya bisa mau jelaskan di sini. Di luar itu saya nggak ikut-ikutan lagi. Ben, kenapa masalah rumah tangga muncul pikirannya Mas Benny? Sebenarnya saya sudah bilang, ini kan masalah keluarga mereka juga sudah selesai ya sebenarnya kan, sudah cerai gitu loh. Jadi move on lah, artinya sama-sama lah. Jangan melakukan tindakan sendiri, lalu itu dianggap bahwa dia harus ditanggungjawabkan berdua. Kalau memang mau pertanggungjawaban berdua, harusnya dikomunikasikan, ya kan, dibicarakan. Ini gimana anak kita, tiga sakit, dananya segini, bagaimana ini gitu loh. Tapi kalau dia belum kucuk-kucuk langsung bawa ke dokter, operasi 160 juta, suruh bayar setengah, ya Jonathan harus bukti juga. Ngapain selama ini Jonathan mesti bayar asuransi, kalau memang harus keluar duit lagi, gitu. Kalau hanya katanya nggak bisa, ya nggak mungkin lah, itu cuma mungkin balasan omongannya aja itu, atau malas, karena kan asuransi itu harus ada pelapor dan lain sebagainya, tidak segampang kita bayar sendiri kan ada ininya apa cara-caranya yang harus dia ikuti gitu loh, gitu. Kalau Jonathan buat konten itu kan anaknya, emang dia nggak bikin konten? Dia tiap hari bikin konten gitu loh. Sekarang ini bukan konten dia itu, yang memblow up itu apa namanya? Jangan egois dong, menuduh orang tidak melihat dirinya sendiri. Itu kan anak berdua, mau bikin konten, mau bikin apa tuh anak kita, serah lah. Apa urusnya cegat-cegat bilang konten-konten segala, kenapa? Orang anaknya kok, mau guling-guling, mau apa, terserah dia kok. Loh, seakan-akan itu anaknya dipinjam untuk bikin konten. Halo, nggak ada Jonathan, nggak ada anaknya itu, iya kan? Itu loh. Jadi maksud aku, jadi orang itu smart dikit gitu loh. Dia bilang datang untuk bikin konten, ya hak Jonathan dong, anaknya. Siapa yang larang dia bikin konten? Ibu-ibu aja bikin konten, dia juga bikin konten. Nah dia sekarang nongolkan masalah ini bukan apa? Nggak konten, kan konten, gitu loh. Membuat yang bikin huru hara supaya jadi berita, jadi dia naik lagi, ya kan, ada harga lagi, kan gitu loh. Untuk sejauh ini komunikasi sendiri dari Dena dan Ijong, Jonathan itu sudah tidak mau komunikasi sama dia, sudah kata orang penyanyi itu jijai, ya. Gini loh, kalaulah memang tidak ada perasaan yang
aneh-aneh atau udah bisa move on, anak itu kan bisa dikomunikasikan, kasih aja sama bapaknya waktu seperti jatah, gak usah ditahan-tahan karena ada masalah begini nggak dikasih katanya. Kayak sekarang Natalan nggak boleh sama bapaknya karena bapaknya dapat gratisan operasi gitu. Kenapa? Loh, itu kan anaknya sendiri. Ya kan bukan anaknya sendiri. Maksud aku, halo, gitu loh. Sudah, kan toh sudah ada hubungan suami istri lagi. Itu anak bersama, kasih, iya. Gak usah terlalu di drama lah, drama banget gitu. Ngapain drama? Terus dimasalahkan konten. Itu anak Jonathan. Mau konten, kontrak, kotul, semua boleh silakan. Nama anaknya kok. Kenapa dilarang bikin konten? Emang dia nggak pencitraan? Ya biar aja di pencitraan sama anaknya si Jonathan. Orang anaknya kok cuman ketemu 2 kali seminggu, gitu loh. Jadi maksud aku jangan mengada-ngada gitu. Jadi kalau memang semua ini nggak akan ada masalah kalau dia bisa move on, itu aja titik. Masalahnya nggak bisa move on aja, itu aja.